Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membuat VT tentang menyayangkan LM membuat klarifikasi secara vulgar, membuka aibnya sendiri, perselingkuhannya dengan Bang RK, 2 jam yang lalu ada yang protes via telepon. Pak Mariono, kalau memang salah, LM itu di mana salahnya? Kalau tidak dibuka habis seperti itu, apakah RK mau tanggung jawab? Dampak apa sih Pak sebenarnya sehingga Bapak mengatakan lebih baik aib ditutup? Begini kawan ya, saya dalam kapasitas sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga tidak mempersoalkan masalah hukumnya, perlunya mempertimbangkan dampak. Apa sih dampaknya? Begini ya, LM ini kan bukan korban, dia ini kan pelaku. Dia kan tahu RK tuh sudah punya istri, baik lagi, cantik lagi, ada jabatan lagi, kok tiba-tiba nyerobot? Walaupun suka sama suka, publik tetap akan menlabel ya LM ini pelakor. Rentetan berikutnya itu akan diingat oleh publik, dia punya anak. Dampak pertama, kita ini kan semua orang termasuk wanita kan ingin menjadi wanita baik-baik kan. Kalau sudah dipublish kelakuan tidak baiknya, suatu saat akan susah mendapatkan suami baik-baik. Kalaupun toh ketemu suami, itu sebenarnya maaf ya, akan susah dia langgeng berdasarkan hati nurani karena dia tahu kelakuan sebelumnya tidak baik, kan mengganggu keluarga orang, gol bunuh diri namanya. Yang kedua, perasaan bersalah itu akan muncul, tak akan bisa hilang. Kalau masih muda, nafsu masih kuat, ingin mempermalukan orang demi ini demi itu, gitu ya. Kita puas ketika telah mempermalukan orang. Itu sekarang, nanti ketika kita usia lanjut, perasaan bersalah itu akan muncul. Ingat ya, banyak wanita yang mengganggu keluarga orang, banyak yang mengalami nasib tragis, dibunuh, dicari-cari kesalahannya. Makanya lebih bagus hati-hati. Terus yang ketiga, dampaknya pada anak. Saya beberapa kali menemukan pelajaran. Dulu ada orang Jombang merantau ke Kalimantan, suaminya tak bertanggung jawab. Nah, di Kalimantan dia punya anak yang lahir dari perzinahan. Karena laki-lakinya itu pergi tanpa pesan, dipermalukan di muka publik, dimasukkan ke media sosial, terutama Facebook. Maka sang anak ini dimasukkan di pondok pesantren Jawa Tengah sampai hafal Al-Quran. Jadi hafizoh dia. Dia ikut kakeknya di Jombang. Ketika mengadakan pertemuan dengan ibu kandungnya, selama ini kan pergi ke tempat neneknya saja di Jombang. Ketahuan. Ternyata ibunya, jejak digitalnya yang tidak baik itu kebuka. Nah, karena dia mendapati suami juga di pantai lokalisasi dulu kan. Maka apa yang terjadi? Enggak jadi nikah. Karena calon pihak laki-laki mensyaratkan bebet, bibit, bobot. Karena ada orang punya pemikiran kalau ibunya tak baik maka anaknya akan tidak baik. Kalau ibunya sudah melakukan perbuatan zina maka anaknya pun akan melakukan hal yang sama nanti. Maka orang tua pihak laki-laki tak jadi melamar. Dan sekarang stres. Sudah usia 32 tahun tidak menikah. Karena dia ingin menikah dengan orang Jombang itu. Seperti apa yang terjadi pada LM ini nanti, kita nggak tahu nasib anak kita. Di sekolah mungkin dibully, ibunya seperti itu. Nggak tahu nasib anak kita. Mana tahu jadi orang baik-baik. Ketika akan menikah, terlalu banyak calon besan kita itu mensyaratkan bebet, bibit, bobot. Ketika mengalami nasib yang sama seperti LM ini,
Lebih bagus merenung, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam membesarkan anak, melanjutkan kehidupan, membersihkan diri saja. Mudah-mudahan mendapatkan suami yang baik, anaknya soleh dan soleha, diampuni semua dosanya. Lebih bagus seperti itu sebenarnya daripada membuka aib. Karena membuka aib itu akan menjatuhkan diri kita, merusak masa depan, mengusik ketenangan kita, ketenangan anak kita. Dan ingat, sama saja dengan mewariskan permasalahan kepada anak kita. Jelas ya jawaban saya kepada yang bertanya? Mudah-mudahan dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.